Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jennifer Gracia Lorencia dari 101 absen 10. Saya akan menjelaskan bab geosfer remedi. Jadi yang pertama bab geosfer ada 5 dinamika. Yang pertama ada dinamika litosfer. Nah, bumi telah berusia kurang lebih 4,6 miliar tahun. Para ahli geologi mengestimasi angka tersebut berdasarkan usia kerak bumi yang tertua yang diketahui berdasarkan pengukuran radiokarbonnya. Nah, struktur pelapisan bumi itu ada 4. Yang pertama inti dalam. Inti dalam ketebalannya 1220 km dan inti luar tersusun oleh material yang sama dalam inti dalam. Sulfur dan oksigen diketahui juga terdapat di inti luar dan ketebalan lapisan tersebut adalah 2260 km. Lalu mantel bumi. Mantel bumi memiliki 3 bagian, yaitu mantel bawah 2230 km, yang kedua mantel atas 420 km, dan ketiga atenosfer yang ketebalannya 250 km. Lalu yang keempat itu kerak bumi. Ia memiliki 2 jenis kerak bumi, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua tersusun oleh silika dan aluminium, lalu kerak samudra tersusun oleh silika dan magnesium. Lalu geologi sejarahnya, pada subbab sebelumnya telah dikemukakan bahwa bumi berusia 4,6 miliar tahun. Sepanjang waktu bumi telah mengalami berbagai perubahan kondisi lingkungan yang berdampak terhadap kehidupan. Ketiga, tenaga dan proses geomorfik. Bumi merupakan planet yang dinamis. Nah, ada 3 macam tenaga dan proses yang mengubah morfologi permukaan bumi, yaitu tenaga endogen, eksogen, dan ekstraterestrial. Nah, yang pertama ada tenaga endogen. Tenaga endogen berasal dari dalam bumi dan berpengaruh terhadap terbentuknya berbagai struktur geologi di permukaan bumi. Lalu ada tenaga eksogen yang berupa agen-agen geomorfik, terbentuk sebagai hasil interaksi antara atmosfer dan hidrosfer dan litosfer. Lalu ada transportasi dan deposisi. Transportasi oleh air dapat berlangsung pada dasar aliran maupun melayang dalam aliran. Lalu pengangkutan oleh angin dilakukan dengan cara merayap. Lalu ada pengangkutan oleh tenaga marin, dapat berupa ingutan gizi atau yang disebut juga batch of drift. Yang keempat ada mineral dan batuan. Kerak bumi yang ditempati manusia tersusun oleh berbagai macam batuan. Nah, sementara itu batuan tersusun oleh satu jenis atau lebih mineral. Mineral dan batuan merupakan istilah yang banyak didengar oleh kehidupan sehari-hari. Jadi mineral itu digunakan secara luas, misalnya tembaga digunakan sebagai bahan kabel listrik. Nah, yang dimaksud oleh mineral itu dalam konteks geologi adalah bentukan alami yang bersifat inorganik. Lalu, batuan merupakan bentukan yang tersusun dari satu atau lebih mineral. Batuan granik terbentuk dari 3 macam mineral, yaitu feldspar, hornblenda, dan kuarsa. Yang kelima ada deformasi kerak bumi yang dibagi menjadi 2, yaitu stress dan strain. Stress merupakan sejumlah tenaga yang bekerja terhadap unit batuan untuk mengubah bentuk dan atau volumenya. Lalu strain adalah deformasi yang diakibatkan oleh stress. Yang keenam ada berbagai bentuk lahan di permukaan bumi. Nah, ini dapat dibagikan atau disebut juga sebagai klasifikasi. Yang pertama klasifikasi Lobeck yang disebut lapisan bentuk lahan di permukaan bumi yang dibedakan ke dalam 3 ordo atau kelas. Lalu ada klasifikasi ITC atau yang disebut juga International Institute for Geoinformation Science and Earth Observation. Lalu yang ketujuh ada sifat klasifikasi dan sebaran tanah melalui sifat-sifat tanahnya. Nah, sifat-sifat tanah ada 2, yaitu yang pertama sifat fisika tanah. Sifat fisika tanah dapat diidentifikasi dengan panca indera dalam arti dapat dilihat dan dipegang. Lalu sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah sangat banyak, termasuk diantaranya kandungan bahan organik, reaksi tanah, dan lempung.
Dan yang ketiga, ada sifat biologi tanah. Sifat biologi tanah menunjukkan keberadaan organisme dalam tanah baik flora maupun fauna. Dinamika kedua ada dinamika atmosfer. Nah, jadi istilah atmosfer sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari. Atmosfer dalam konteks geografi juga bermakna sebagai lapisan gas yang melingkupi bumi. Atmosfer merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari bumi sebagaimana lapisan lainnya. Lalu komposisi dan manfaat atmosfer bumi itu secara kimiawi udara dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu gas permanen dan gas variabel yang jumlahnya berubah secara dinamis. Lalu struktur pelapisan atmosfer bumi itu memiliki kondisi yang beragam, mulai dari dekat permukaan bumi hingga bagian yang paling luar. Lalu ini adalah berikut struktur pelapisan atmosfer bumi. Yang pertama ada troposfer. Troposfer itu merupakan lapisan atmosfer yang paling bawah. Lalu yang kedua ada stratosfer. Lapisan stratosfer yang terdapat di atas lapisan troposfer dan di bawah mesosfer. Lalu yang ketiga ada mesosfer, yaitu lapisan atmosfer dan di bawah termosfer terdapat lapisan mesosfer. Lalu yang keempat ada termosfer, yang di atas mesosfer terdapat lapisan termosfer yang memiliki karakteristik berkebalikan dari mesosfer. Terakhir ada eksosfer. Selain 4 lapisan atmosfer tersebut, beberapa klasifikasi lainnya menambah lapisan eksosfer di bagian paling atas. Yang ketiga ada elemen cuaca, yaitu ada suhu udara, tekanan udara, dan kelembapan udara. Lalu yang keempat ada klasifikasi iklim. Iklim merupakan rata-rata kondisi elemen iklim dalam waktu lama. Elemen iklim tersebut yaitu penyinaran matahari, suhu udara, curah hujan, kelembapan udara, tekanan udara, dan angin. Lalu yang ketiga ada dinamika hidrosfer. Hidrosfer adalah komponen air atau jumlah total air di bumi. Nah, siklus hidrologinya itu bumi merupakan planet yang permukaannya didominasi oleh air, dan kumpulan air terbesar di permukaan bumi adalah samudra. Siklus air yaitu evaporasi, evapotranspirasi, kondensasi, persipitasi, perkolasi, infiltrasi, dan juga runoff. Dan juga ada air permukaan dan air tanah. Air permukaan itu merupakan segala bentuk air yang di atas daratan. Lalu ada air tanah. Ya, air tanah juga merupakan bagian dari air daratan. Yang ketiga ada kualitas air. Kualitas air berdasarkan iklim, batuan, waktu, vegetasi, dan manusia. Lalu yang keempat ada genangan air di cekungan permukaan bumi. Yang salah satu proses dalam siklus hidrologi adalah cadangan depresi, yaitu berbagai bentuk jebakan air oleh pengaruh faktor topografi maupun faktor geologi sehingga menyebabkan air tertahan dan terakumulasi di suatu tempat. Yang keempat ada dinamika biosfer. Nah, biosfer merupakan salah satu fenomena geosfer sehingga termasuk komponen bumi yang tidak bisa terpisahkan dengan komponen lainnya. Biosfer itu berasal dari kata bio dan sfera, yang berarti bio adalah hidup dan sedangkan sfera berarti lapisan. Komponen penyusun biosfer itu ada individu yang merupakan komponen yang paling kecil karena tidak dapat dibagi lagi, dan lalu kumpulan individu yang sejenis adalah populasi. Yang kedua ada interaksi biosfer dengan atmosfer, hidrosfer dan litrosfer. Nah, di dalam topik geologi sejarah yang telah dipelajari sebelumnya dijelaskan bahwa bumi telah berusia 4,6 miliar tahun, dan pada rentang waktu tersebut ternyata kehidupan baru manusia di bumi pada sekitar 500 juta tahun yang lalu. Selain itu, kehidupan yang ada pada masa awal kemunculnya juga yang berbeda dengan kehidupan pada masa sekarang. Itulah interaksinya. Lalu ada berbagai bioma di dunia, yaitu hutan hujan tropis, hutan gugur dan belukar tropis, hutan gugur lintang menengah, hutan dan semak Mediterranean, hutan konifer lintang menengah.
ada aspek-aspek kependudukan. Yang pertama ada komposisi penduduk. Lalu yang kedua ada kepadatan penduduk. Lalu yang ketiga ada persebaran penduduk. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah pertumbuhan jumlah penduduk pada suatu wilayah selama kurun waktu tertentu. Yang ketiga, ada mobilitas penduduk. Apa yang dimaksud dengan mobilitas penduduk? Mobilitas adalah perpindahan. Dengan demikian, mobilitas penduduk merupakan perpindahan yang dilakukan oleh penduduk. Terdapat dua tipe perpindahan penduduk, yaitu vertikal dan horizontal. Nah, mobilitas vertikal itu adalah perpindahan satu sosial atau golongan. Tetapi mobilitas horizontal adalah perpindahan pendudukan secara spasial dari suatu tempat ke tempat lain. Lalu yang keempat ada permasalahan kependudukan. Nah, kehidupan penduduk di suatu wilayah seringkali tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang terlalu banyak atau overpopulation. Nah, jadi jumlah penduduk yang terlalu banyak itu menyebabkan pertumbuhan penduduk terlalu tinggi yang berdampak pada kualitas penduduk. Sekian dari saya, terima kasih.